Oke, bagaimana kondisi di Indonesia setelah perjanjian Tuntang, menyerahnya Johnson kepada Inggris di bawah Raffles. Raffles ketika berkuasa di Indonesia membentuk struktur birokrasi baru seperti wilayah Pulau Jawa itu dibagi menjadi 16 wilayah administratif atau 16 karisidenan. Yang setiap karisidenan dipimpin oleh seorang residen. Nah, residen itu orang-orang Eropa. Nah, kemudian raja-raja lokal atau bupati yang sebelumnya dia mendapat upeti dari rakyat dijadikan sebagai pegawai negeri yang harus tunduk terhadap aturan pemerintah kolonial Inggris. Kemudian dari sisi hukum, Raffles memisahkan peradilan berdasarkan ras. Maksudnya ada peradilan untuk orang kulit putih, kemudian ada peradilan untuk orang Asia, misalnya Arab, Tiongkok, dan peradilan untuk pribumi. Kemudian di bidang ekonomi, Raffles menerapkan sistem sewa tanah. Jadi pemerintah Inggris selaku pemilik lahan yang menyewakan tanahnya kepada penduduk. Nah, penduduk harus membayar uang sewa. Nah, kita analisis. Yang pertama adalah terkait keuangan. Nah, masyarakat Indonesia waktu itu belum terbiasa dengan budaya uang. Nah, banyak yang masih pakai sistem barter. Nah, sehingga akhirnya pemerintah terpaksa menerima barang-barang dari hasil bumi penduduk. Yang kedua, terkait luas tanah. Jadi di Indonesia itu tanah itu kepemilikannya bukanlah dimiliki oleh orang per orang. Nah, di masa lalu tuh tanah itu dimiliki oleh kolektif keluarga dari di sebuah pedesaan. Nah, sehingga akhirnya itu menjadi salah satu kesalahan juga dari Raffles. Kemudian yang ketiga, nah ini, jadi waktu itu pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan pajak, nah, itu ternyata juga mengambil akibatnya dikorupsi ya. Kita lanjut. Raffles juga berperan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Nah, kita mulai dari Borobudur. Nah, jadi Borobudur itu awalnya tidak seperti yang sekarang ya. Jangan bayangkan seperti sekarang. Waktu itu Borobudur posisinya terkubur. Nah, jadi ada sebuah bukit besar. Nah, kemudian setelah dilakukan penggalian, nah, ternyata ditemukanlah banyak batuan-batuan. Nah, setelah dilakukan restorasi, oh ini ternyata sebuah candi. Nah, yang berikutnya adalah Raffles juga berperan. Dia buat sebuah karya, buku, History of Java. Nah, buku ini menggambarkan bagaimana sih adat istiadat budaya dari Jawa. Kemudian di bidang yang lainnya adalah Raffles itu bersama dengan Joseph Arnold itu masuk ke daerah pedalaman Bengkulu. Nah, kemudian
di sana menemukan sebuah bunga, bunga bangkai ya, waktu itu masyarakat menyebutnya. Nah, kemudian dinamakan Rafflesia arnoldi, diambil dari nama Thomas Stamford Raffles dan Joseph Arnold. Kemudian berikutnya adalah Raffles juga merintis sebuah kebun. Nah, ini isinya adalah koleksi tanaman-tanaman dari seluruh Nusantara. Nah, kita masih bisa kunjungi sampai saat ini, yaitu Kebun Raya Bogor. Nah, selain kita lihat dari sisi positifnya, nah sebenarnya Raffles ada juga sih sisi negatifnya. Ya, salah satunya adalah yang penjarahan keraton. Jadi waktu itu Sultan Jogja, Sultan Hamengkubuwono itu menolak kehadiran Inggris. Nah, tidak taat dengan aturannya Inggris. Kemudian akhirnya Raffles menyerbu keraton Jogja dan menjarah ribuan naskah kuno. Nah, dan pusaka-pusaka keraton Jogja. Oke, kemudian yang lainnya adalah Raffles pernah untuk menyenangkan hati pemimpinnya, Lord Minto. Waktu itu dia membawa prasasti dan arca-arca kuno Jawa dibawa ke Inggris untuk dijadikan sebagai koleksi. Kemudian ini sudah selesai masa pemerintahan Raffles ya, sekitar tahun 1824. Nah, ketika Raffles waktu itu sedang membawa banyak koleksi-koleksi buku karya bangsa Indonesia, terutama artefak-artefak. Nah, kapalnya itu terbakar dan tenggelam. Jadi banyaklah sejarah kita yang hilang akibat dari tindakan Raffles. Bagaimana penyerahan wilayah Indonesia dari Inggris kepada Belanda? Nah, ini ada kaitannya dengan kejadian di Eropa. Nah, waktu itu Napoleon kan dia berambisi menguasai Rusia, melakukan penyerangan tuh terhadap Rusia. Nah, ternyata kan di Rusia itu musim dinginnya ekstrim, sehingga tentaranya banyak yang tewas. Nah, kemudian hal itu dimanfaatkan oleh negara-negara Eropa daratan lainnya untuk menyerang balik. Nah, akhirnya singkat cerita Napoleon kalah dan Belanda, Raja William, nah itu keturunannya Raja Wilhelm V, itu bisa kembali ke negaranya. Nah, kemudian bukanlah perjanjian tuh antara kerajaan Belanda dengan kerajaan Inggris. Nah, nama perjanjiannya adalah Konvensi London yang isinya menyepakati bahwa wilayah Jawa dikembalikan kepada Belanda. Nah, Raffles waktu itu sempat tidak setuju. Kenapa kok dikembaliin kepada Belanda? Nah, sempat protes dia. Tapi kebijakan pusat memutuskan hal itu. Nah, ditambah lagi juga setelah dicari tahu ternyata Raffles juga punya banyak kegagalan tuh. Nah, salah satunya yang besar adalah kegagalan dalam sistem sewa tanah. Nah, di mana kan ternyata kan rakyat Indonesia belum siap dengan sistem sewa tanah. Oke, cukup dulu. Assalamualaikum.